Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah majelis ilmu di tempat yang mulia. Semoga keberadaan kita di tempat ini termasuk atau menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan umatnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan mengupas tentang sejarah Islam dan kaum muslimin. Dan ada satu momen atau satu kesempatan yang dicatat di dalam sejarah ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tiba di Madinah. Kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan antara kaum muhajirin, yaitu para sahabat yang berhijrah dari Mekah dan sampai di Madinah, dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, istilahnya Ansor, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan. Dalam artian, mereka membuka diri menyambut Rasul dan para sahabatnya untuk datang ke kota Madinah untuk membangun kehidupan baru di tengah-tengah kota Madinah. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW pada awal hijrah adalah dengan cara mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor. Mempersaudarakan orang-orang Mekah dengan orang-orang Yasrib atau orang Madinah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar dengan persaudaraan yang terikat di antara mereka, kehidupan kaum muslimin pada umumnya menjadi lebih terbangun, lebih terbina, dan lebih tentram. Di dalam sebuah momen, ketika Rasulullah Muhammad SAW mempersaudarakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan seorang Ansar, ada satu hal yang sangat menarik, bahwa orang Ansar yang dipersaudarakan tersebut bukan hanya menerima ikatan persaudaraan, tetapi setengah hartanya dia tawarkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan istrinya yang dia miliki, gitu kan, juga ditawarkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satunya,
gitu kan. Tidak dua-duanya. Gitu kan. Nah, menarik di sini, gitu kan, ketika orang Ansar tersebut menawarkan istrinya, tentunya beliau menyadari bahwa ikatan yang melebihi dari persaudaraan itu adalah ikatan yang diikat oleh kekerabatan berdasarkan pernikahan. Makanya di dalam kehidupan suami istri, gitu kan, dijelaskan atau ditegaskan bahwa kehidupan seorang suami dengan istrinya itu bukanlah kehidupan mitra syarikah disebutkan. Tetapi kehidupan suami istri itu adalah merupakan persahabatan gitu, antara seorang istri yang menjadi sahibah bagi seorang suami. Jadi kehidupan suami istri itu adalah bukan ikatan antara kalau dalam jual beli atau usaha itu bukan hubungan syarikah, tapi hubungan antara suami dengan istri itu adalah hubungan yang lebih dari itu, yaitu hubungan persahabatan. Seorang istri akan menjadi sahibah bagi seorang suami, gitu. Pergaulan di antara keduanya bukanlah pergaulan kemitraan, bukan pergaulan antara majikan dengan pekerjanya, tetapi hubungan persahabatan dua orang antara suami dengan istri. Nah, ini yang ditegaskan oleh Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Dialah Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Gitu kan. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW mempersaudarakan, gitu kan, kaum muhajirin dengan ansar, dan di antara mereka, gitu kan, sebagian di antara mereka kemudian ada yang menjalin ikatan dalam pernikahan, Rasulullah Muhammad SAW, gitu kan, merestui, gitu, karena ikatan pernikahan itu, gitu kan, melebihi, gitu kan, menjadi ikatan yang lebih lagi daripada hanya persaudaraan biasa. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Apal ya Pak ya, insyaallah ini ayatnya, gitu kan, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Jadi kehidupan suami istri itu adalah kehidupan persahabatan. Ini poin yang pertama. Gitu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Kemudian di antara mereka ada yang menikah supaya persahabatan itu lebih ikatannya, gitu kan, dengan ikatan pernikahan yang menjadikan di antara mereka kemudian bukan hanya di antara orang yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri, tetapi kerabat-kerabatnya pun ikut menjadi terikat karena pernikahan itu, kan seperti itu. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, di sana ada kata-kata sakinah atau dalam bahasa Arabnya itu as-sakn. Jadi sakinah itu maknanya adalah al-itmi'in
al-itminan, artinya ketentraman atau kedamaian. Jadi sakinah itu artinya tentram, damai. Jadi kalau kita menikah, kemudian menjadi suami, terutama ya, karena bapak-bapak di sini, gitu kan, maka hubungan kita dengan istri kita itu harus menjadi hubungan yang membuat kita itu tentram, membuat kita tuh damai, berada di dalam rumah bersama istri kita, tentunya dengan anak-anak kita, gitu. Nah, dalam konteks ini artinya supaya jadi tujuan pernikahan itu adalah menjadikan seorang suami merasa tentram dan damai di sisi istrinya. Nah, bagaimana agar ketentraman dan kedamaian itu muncul di tengah-tengah kehidupan suami istri? Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Minimal ada 3 hal yang harus diperhatikan, terutama oleh para suami nih. Kebetulan kan bapak-bapak semua nih di sini yang hadir, gitu kan. Kadang-kadang, mohon maaf, barangkali sebagai seorang suami suka merasa lebih superior daripada istrinya. Apalagi misalnya dengan menggunakan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, gitu kan, dengan menggunakan dalil itu, gitu kan, sehingga terkadang barangkali, gitu kan, mudah-mudahan di sini mah tidak ada, gitu kan, kita menganggap bahwa istri kita itu adalah pelayan bagi kita, padahal tadi dikatakan, gitu kan, bahwa istri kita itu adalah sahabat, gitu kan, yang harus menjadi partner membangun kehidupan yang sakinah tadi, menghasilkan kehidupan yang tentram dan damai. Nah, maka apa yang harus dilakukan terutama oleh bapak-bapak nih, para suami? Yang pertama, gitu kan, yang pertama, bahwa supaya damai dan tentram itu, seorang suami juga jangan sampai mengabaikan tentang berhias. Jadi bapak-bapak mohon maaf, berhias itu bukan milik atau bukan menjadi aktivitas ibu-ibu saja. Walaupun saat ini yang terjadi itu kan berhias itu identik dengan ibu-ibu. Nah, apalagi sekarang musim skincare. Insya Allah, yang usaha skincare itu luar biasa, bisa meraup untung yang besar. Karena ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu, bahkan anak-anak sekolah sekarang, mulai dari SMP, bahkan SD, sudah mulai, gitu kan, bersolek supaya mukanya glowing. Nah, ternyata bapak-bapak juga penting ini memperhatikan, apa istilahnya tuh, menghias dirinya, atau apalah istilahnya, bukan menghias ya, artinya membuat dirinya itu rapi. Nah, ini sebagaimana di dalam sebuah ayat, gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iddi la tazayyuna li imraati kama tatazayyanu li wa uhibbu an astandifa kulla haqqin li, maaf, alaiha fatastaujibu haqqaha alladzi laha alai, li'anna Allah ta'ala qala walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf ayyuzinatun min ghairi tamni, gitu. Jadi sesungguhnya aku suka berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Aku pun suka meminta agar aku memenuhi hakku yang wajib ia tunaikan untukku, dan ia pun juga meminta dipenuhi haknya yang wajib aku tunaikan untuknya.
Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Gitu. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 228 ini menjelaskan bahwa seorang istri memiliki hak yang sama terhadap suaminya. Kalau seorang istri gitu kan, wajib berhias untuk suaminya, maka seorang suami juga wajib berhias untuk istrinya. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, di sini di sebelum ayat itu gitu kan dijelaskan bahwa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas senantiasa berhias gitu kan, supaya penampilannya itu menarik bagi istrinya. Itu yang pertama. Gitu. Jadi suami memiliki hak terhadap istrinya, istrinya pun memiliki hak terhadap suaminya. Dan di antara hak istri terhadap suaminya adalah suami wajib juga berhias untuk istrinya dalam artian menjaga kerapihannya. Sebagai contoh misalnya, apabila istri kita menyukai misalnya dari suaminya tersebut dia memelihara janggut, maka peliharalah gitu kan, karena itu disukai oleh istrinya. Namun sebaliknya, jika istrinya tidak menyukainya, maka rapihkanlah gitu kan. Nah, ini adalah merupakan hak istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Atau misalnya karena usia, atau misalnya karena sesuatu yang dan lain sebagainya, misalnya gitu kan, istrinya tidak suka melihat misalnya karena kalau udah tua rambutnya misalnya makin menipis seperti saya misalnya, maka istrinya menganjurkan misalnya memakai penutup kepala, baik kopiah atau topi dan lain sebagainya, maka ikuti keinginan istri tersebut gitu kan. Atau hal-hal yang lain, istrinya menghendaki misalnya agar suaminya itu senantiasa menjaga kebersihan. Nah, itu adalah bagian dari kewajiban seorang suami yang harus dilaksanakan untuk istrinya dan menjadi hak istrinya. Nah, kemudian yang lainnya yang merupakan hak istri atas seorang suami adalah seorang suami harus menjalin hubungan yang akrab dan dekat dengan istrinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau bertutur bahwa lahunna min husni suhbati wal usrati mislul ladhi alaihinna minat ta'ati fima aujabahu alaihinna li azwajihinna. Para istri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka wajib taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suami mereka. Jadi kewajiban istri adalah taat kepada suami, tapi suami juga memiliki memiliki kewajiban. Seorang suami wajib menjaga keakraban dalam pergaulan dengan istrinya, gitu. Dalam artian, misalnya suami itu tidak boleh istilahnya tuh jaim ya, gitu kan, kepada istrinya, baik di dalam rumah maupun di luar rumahnya. Tidak menjadi persoalan, gitu kan. Suami bersenda gurau dengan istrinya, menunjukkan keakraban, hubungan persahabatan dengan istrinya. Jangan sampai dengan istri kita kaku hubungannya, tetapi dengan yang lain justru kita apa istilahnya, Pak? Akrab banget gitu, bercanda dan sebagainya, bahkan kadang-kadang melewati batas-batas yang kalau kata orang Sunda mah cawokah sana gitu kan ya. Nah itu. Jadi ini adalah merupakan hak istri terhadap suaminya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah mewasiatkan pergaulan yang baik di antara suami istri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata firman Allah, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Bergaulah dengan istri-istri kita secara patuh, dengan baik, gitu kan, penuh dengan keakraban dan hubungan persahabatan. Di dalam ayat yang lain, fa in sakun bima'ruf, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf tuh. Kalau ini misalnya sudah keluar talak, gitu kan. Nah, Allah memerintahkan silakan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. Jadi al-usrah atau pergaulan itu maknanya adalah al-mukhallatah wal mumazajah. Jadi berinteraksi, bercampur dengan penuh keakraban dan kedekatan. Jadi ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW ketika setelah beliau menunaikan sholat isya itu, beliau senantiasa menyempatkan waktu. Setelah sholat isya, menyempatkan waktu bersama dengan istri-istri beliau ya, gitu. Dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak beliau, bersenda gurau sebelum beristirahat, gitu kan. Menghibur mereka, menciptakan suasana yang baik, gitu kan. Supaya penuh mood besoknya tuh. Tidak kalau kata orang sana tidak murung, tidak manyun besoknya, sehingga ketika besok mau beraktivitas itu penuh dengan semangat. Gitu. Jadi aktivitas besok yang penuh semangat dan ceria itu ditentukan oleh kondisi pada malam harinya, menjaga mood istilahnya. Nih, Rasulullah SAW telah berpesan kepada kaum pria tentang urusan kaum wanita. Imam Muslim dalam sahihnya telah meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam khutbah beliau pada saat haji wada, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Akad nikah yang dilaksanakan pada saat pernikahan itu adalah amanah Allah. Maka dikatakan sebagai misaqon golidon, perjanjian yang besar. Ya, katanya. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian pun telah menjadikan farji mereka halal bagi kalian dengan kalimat Allah. Walakum alaihinna alla yu'ti'na furusakum akhaddal takrafunahu fa in fa'alna zalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, kalian memiliki hak atas istri-istri kalian agar mereka tidak memasukkan ke tempat tidur kalian seorang pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan tindakan itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak kuat, tidak menyakitkan, atau tidak meninggalkan bekas. Sebaliknya, mereka pun memiliki hak terhadap kalian untuk mendapatkan rezeki dan pakaian atau nafkah dengan cara yang ma'ruf. Itu yang kedua. Tadi seorang suami harus berhias buat istrinya, menjaga kebersihan dan lain sebagainya, supaya istrinya itu juga enak memandang suaminya. Kemudian yang kedua, jangan galak-galak Pak sama istri itu, gitu kan. Ini adalah perintah Rasul, harus membina hubungan yang penuh dengan keakraban. Dan yang ketiga, Bapak-bapak rahimakumullah, berhibur atau berlibur. Nah, intinya ciptakanlah hiburan di antara suami dan istri itu, walaupun dengan hal yang kecil,
tapi membuat senang istri kita. Di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beradu lari, lomba lari, atau ya ini sebagai hiburan Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di dalam riwayat itu ini riwayatnya hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Jadi maaf, Rasulullah Muhammad SAW pernah mengajakku berlomba lari, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku pun berhasil mendahului beliau. Itu sebelum badanku gemuk, kata Siti Aisyah. Lalu aku mengajak beliau berlomba lari setelah aku gemuk. Maka beliau berhasil mendahuluiku. Lalu beliau bersabda, ini untuk membalas kekalahanku waktu itu. Ini tuh, jadi luar biasa Rasulullah itu sangat lemah lembut kata-katanya. Atau istilah anak muda sekarang itu apa? Romantis katanya Pak ya. Maaf. Jadi untuk menyenangkan hati Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau yang berhasil mendahului, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang indah, ini untuk membalas kekalahanku di waktu itu, ketika Siti Aisyah masih belum gemuk gitu kan. Nah ini ini hiburan gitu kan. Bisa jadi kan Rasulullah sengaja mengalah gitu kan. Yang kalah Siti Aisyah yang pertama ya, atau yang pertama itu Rasulullah sengaja mengalah gitu kan untuk menyenangkan. Intinya bahwa seorang suami wajib menyenangkan hati istrinya dengan cara apapun, yaitu dengan menciptakan hiburan-hiburan walaupun murah tapi membuat hati istrinya senang. Kan tidak mesti tamasya aja tidak mesti piknik ke luar negeri dengan biaya yang mahal gitu. Hiburan misalnya ke mana, kalau di sini yang paling dekat ke Taman Kopassus, di jogging track gitu kan bersama istri kita. Jadi jangan ngapain sih udah tua misalnya gitu. Tidak ada istilah tua ya, untuk menjaga keakraban, hubungan yang penuh hubungan yang penuh dengan persahabatan, untuk menciptakan sakinah tadi, kedamaian dan ketentraman di dalam hubungan antara seorang suami dan istri. Inilah kira-kira Bapak-bapak rahimakumullah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. 3 poin minimal gitu kan, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk membangun hubungan persaudaraan itu gitu kan. Kemudian ditingkatkan lagi melebihi dari hubungan persaudaraan, yaitu hubungan persahabatan gitu kan, di dalam kehidupan suami dan istri gitu. Dengan cara bahwa jangan sampai kita hanya bisa menuntut, maksudnya kita itu bapak-bapak nih, menuntut kepada istri kita gitu kan untuk cantik, tampil rapi gitu kan. Walaupun sebaliknya gitu kan, kadang-kadang suka salah kaprah juga ya, ketika mau keluar berhias untuk keluar rumah, di dalam rumah kadang-kadang jangankan berhias, pakaian pun yang seadanya. Kadang-kadang pakaian yang robek masih dipakai. Wallahualam. Nah itu barangkali bapak-bapak masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan untuk kita saling tukar tukar pengetahuan atau tukar pendapat di dalam forum yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara saya cukupkan dulu sebagai pengantar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Waalaikumsalam.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wasulasa waruba'a. Gitu kan? Jadi maka nikahilah oleh kalian gitu. Ma tobalakum, wanita-wanita yang kalian senangi gitu. Ma tobalakum minan nisa, wanita-wanita yang kalian senangi. Masna wasulasa waruba. Awalnya gitu Pak. Itu kan firman 2, 3 atau 4 dulu kan awalnya. Titik itu di situ Pak. Gitu. Ayatnya tuh kan titik di situ. Kemudian ada hukum yang lain. Fa in sibtum alla ta'dilu gitu. Maka apabila sibtum kalian takut, dari kata khauf gitu kan. Alla ta'dilu, untuk berlaku alla ta'dilu, untuk berlaku tidak adil, fawahidah, maka satu saja gitu kan, satu saja gitu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW memiliki istri yang banyak, sekitar 11 ya atau 12 gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lagi sejarah, ternyata beliau menikahi istri-istrinya yang kemudian jumlahnya banyak itu setelah Siti Khadijah wafat. Itu pun berlangsung, pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu sekitar 28 tahun, Mbak. Ketika beliau umur 25 ya. Ada riwayat yang lain juga yang mengatakan bahwa beliau pada saat itu berusia 23 tahun. Sampai kemudian menjelang 2 tahun atau 3 tahun menjelang hijrah ya, itu kan pada saat kesepakatan, pada saat itu kan kaum muslimin diboikot tuh di lembah-lembah kota Mekah, diputus hubungannya dengan masyarakat Mekah. Pada saat itu kaum muslimin tidak mendapatkan makanan, diembargo lah istilahnya gitu. Nah, pada saat perjanjian itu kemudian selesai sekitar 3 tahun ya, atau 2 tahun menjelang beliau hijrah, itu 2 tahun menjelang hijrah, Siti Khadijah kan wafat kan ya. Siti Khadijah wafat, sebelumnya paman beliau, dan kita kenal bahwa paman beliau yaitu Abu Thalib ya, dan kemudian istri beliau Siti Khadijah adalah 2 orang yang senantiasa setia mendukung bahkan melindungi dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setelah kepergian keduanya, Rasulullah hijrah, dan pernikahan beliau itu gitu, dengan istrinya yang selain Siti Khadijah itu berlangsung setelah beliau berada di kota Madinah. Yang pertama itu adalah beliau mengkhitbah Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Siti Aisyah radhiyallahu anhu itu adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Siti Aisyah radhiyallahu anha, binti Abu Bakar As-Siddiq, gitu kan. Pada saat dikhitbah itu usianya masih 6 tahun, Pak. Makanya ditunda dulu tuh sampai kemudian udah balik, gitu kan. Jadi nikah itu ukurannya bukan usia. Udah 18 tahun atau di atas 18 tahun, udah 20 tahun misalnya, baru orang nikah. Udah balik itu baru Rasulullah menikahi beliau. Itu yang pertama, gitu kan. Nah, kemudian di antara Siti Aisyah juga ada
Hafsah ya. Hafsah itu adalah merupakan putri dari Umar bin Khattab. Jadi dua sahabat beliau yang senantiasa setia mendampingi dakwah Rasulullah, kedua-dua putrinya dinikahi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu usia Rasulullah itu sudah di atas 50 tahunan. Gitu. Ya, Bapak ukur sendirilah pada saat usia 50 tahun apakah Bapak-bapak masih memiliki misalnya. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa ternyata pernikahan Rasulullah Muhammad SAW dengan istri-istrinya beliau itu bukan semata pernikahan atas dasar jinsiah. Atau jinsiah itu apa ya? Istilahnya tuh ya biologis lah gitu kan, atau seksual gitu kan. Tetapi ada hal-hal yang lain. Misalnya ketika beliau menikahi putri dari saya lupa lagi, kalau nggak salah ada dibahas juga seorang pemuka dari Bani Mustalik. Pada saat itu ditaklukkan kan Bani Mustalik itu. Nah, maka si putrinya itu menjadi tawanan perang lah istilahnya itu. Nah, untuk mengangkat derajat dari namanya saya lupa lagi Pak, gitu kan, dari putri dari pemimpin Bani Mustalik tadi, maka Rasulullah mengangkatnya menjadi istri beliau, gitu kan. Ada juga diantaranya adalah masih anak dari putri dari paman beliau ya, atau putri dari Ummu Fadl itu kan. Ummu Fadl itu adalah memiliki Zainab dia. Sebelumnya Zainab itu menjadi istri dari maulanya Rasulullah, anak angkatnya Rasulullah gitu. Nah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Nah, itu. Jadi selain untuk mengangkat derajat, ada juga di antara pernikahan beliau dengan istri-istrinya itu untuk menjelaskan hukum. Pada saat itu kan Zainab itu Zaid bin Harithah dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Nah, pada saat itu di tengah-tengah masyarakat Arab itu dikenal istilah bahwa kalau nikah itu harus sekupu, Pak, harus sederajat. Kalau bangsawan dengan bangsawan, kalau orang rakyat biasa dengan rakyat biasa. Ini tradisi orang Arab. Nah, Rasulullah untuk memutuskan tradisi itu, bahwa Islam, di dalam Islam itu tidak dikenal istilah sekupu. Jadi siapapun gitu kan, asal dia merdeka gitu kan, boleh menikah dengan siapapun juga. Orang biasa boleh menikah dengan putri raja dan lain sebagainya. Nah, ini Islam gitu kan, tidak membeda-bedakan. Nah, di antara pernikahan antara Zainab dengan Zaid bin Harithah itu adalah satu, untuk menjelaskan tentang hukum syara bahwa sekupu itu tidak ada di dalam Islam. Walaupun kemudian Zainab dengan Zaid bin Harithah itu berpisah ya, kemudian Zainab menikah dengan Rasulullah gitu kan, dan itu sudah dikabarkan, sebetulnya Rasulullah udah tahu gitu kan. Bahkan Rasul pernah ditegur tuh sama Allah, kenapa engkau merahasiakan gitu kan. Nah, itu. Jadi itulah Bapak, jadi di antara pernikahan Rasul dengan istri-istrinya beliau selain Siti Khadijah yang berjumlah sekitar 11 ya. 12 itu dengan Siti Khadijah. Tujuannya adalah berbagai macam tujuan. Ada yang untuk mengangkat derajat yang tadinya tawanan perang kan biasa gitu ya. Tradisi kalau berperang kalah menjadi tawanan perang. Ada dua kan, yang satu yang dari Bani Mustalik dan yang satu dari Bani Quraizoh kalau nggak salah. Pemuka dari Bani Quraizoh. Itu orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Jadi itu di antara tujuan pernikahan Rasulullah, bukan semata. Dan Rasulullah kan kalau tadi masna wasulasa waruba'a, kalaupun mau poligami nih Pak, kalau mampu itu maksimal 4 Pak, tidak boleh lebih dari 4. Nah, Rasulullah pengecualian beliau sampai 12 gitu. Kalau kita umatnya boleh berpoligami
Tapi batasnya sampai 4. Dan satu hal lagi, bahwa poligami itu gitu kan, jadi ya ada istri yang tidak suka, ya udah nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Kan tadi fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu saja gitu. Tetapi gitu kan, hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan poligami di antaranya adalah gitu kan, ini bukan tujuan tapi hikmahnya gitu kan, memecahkan problematika yang dihadapi oleh manusia. Karena tidak semua orang itu sama. Misalnya setia seperti bapak. Ada juga misalnya yang mohon maaf, misalnya secara jinsiahnya menggebu-gebu Pak, tidak cukup dengan satu istri. Atau ada yang memiliki masalah istrinya ternyata sakit-sakitan gitu kan, maka ini menjadi solusi, boleh gitu kan, boleh Pak, bukan wajib. Boleh, itu menjadi pilihan. Nah itulah kira-kira barangkali satu hikmah poligami, kemudian pernikahan Rasulullah dengan istri-istrinya yang banyak itu. Tapi kadang-kadang suka digoreng ini Pak, kalau bahasa sekarang itu kan digoreng ya, bahasa netizen gitu, digoreng oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan kaum muslimin, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang seperti ini, seperti itu. Buktinya apa? Istrinya aja banyak gitu. Padahal ternyata di antara pernikahan beliau dengan istri-istrinya yang terjadi setelah meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, ternyata banyak sekali tujuannya. Dan itu adalah, kan begini kalau hukum itu, apabila perbuatan Rasul bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul gitu kan, maka perbuatan Rasul itu adalah khusus bagi Rasul, sementara perkataannya itu berlaku bagi umatnya. Kan Rasul melakukan pernikahan lebih dari 4, sementara firman Allah Subhanahu wa taala membatasi pernikahan itu atau poligami itu hanya 4 gitu kan, hanya 4. Nah perkataan dengan perbuatan ini beda, tidak konsisten Rasul. Ternyata ada kaidah bahwa apabila perkataan Rasul dengan perbuatannya berbeda, berarti itu perbuatannya tersebut adalah khusus bagi Rasul, sementara perkataannya adalah berlaku bagi umatnya. Sementara tadi terkait dengan poliandri, atau bingung kayak bapak, kalau misalnya ibu-ibu yang poliandri mah mungkin menentukan ini anak sah gitu kan, itu menjadi tidak jelas. Barangkali begitu itu ya bapak-bapak, karena waktunya juga sudah masuk kisah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, diawali dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.